Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Teach ID. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sistem tabel otomatis. Jadi di sini ada daftar mahasiswa baru 2021-2022. Ya, kemudian di sini ada header tabelnya. Dan di bawahnya adalah isi tabel di mana kita akan menuliskan daftar mahasiswa baru tersebut. Nah, ini masih kosong, tetapi pada dasarnya sebenarnya ini adalah tabel otomatis. Saya contohkan, misalkan di sini saya ketikkan angka 1, kemudian saya enter, maka dia akan membentuk garis tabel otomatis. Begitupun seterusnya, ya. Saya ketikkan di nomor berapapun, dia akan membentuk tabel otomatis. Dan ini tidak harus berurutan. Misalkan saya lompat ke sini. Di sini contohnya nomor 20. Saya enter, dia akan menjadi tabel otomatis. Ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuatnya. Tetapi sebelum itu, mohon teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar supaya saya bertambah semangat membuat video-video tutorial baik itu Microsoft Excel maupun Microsoft Word dan tutorial-tutorial Microsoft Office lainnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Saya akan ke lembar kerja yang baru di mana hanya terdapat header dan belum kita cantumkan formula. Nah, ini sama seperti tadi, ada nomor, nama, NPM hingga asal sekolah. Caranya adalah saya klik ya sel di bagian pertama dari isi tabel tersebut. Ini sel A5. Kemudian saya blok ke kanan dengan cara menekan shift tanda panah ke kanan sampai ke kolom paling akhir. Kemudian saya akan memblok sampai ke baris paling akhir. Caranya adalah dengan menekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Ini sampai di baris 1.048.576. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Nah, setelah itu teman-teman menuju menu home ya. Kemudian ke conditional formatting. Conditional formattingnya diklik. Setelah itu teman-teman pilih new rule. Jadi di sini ada new rule, kemudian ada banyak item ya yang bisa kita pilih, menu atau perintah yang bisa kita pilih. Kita pilih menu yang terakhir atau perintah yang terakhir, use a formula to determine. Kita klik, kemudian di bagian box yang kosong ini kita isikan dengan sel yang tadi pertama kita klik, yaitu baris pertama dari tabel ya. Kita klik lagi A5 ini untuk mengisikan box tersebut. Kemudian teman-teman ketik tanda kurang dari, lebih dari, kemudian tanda petik dua kali. 1, 2. Setelah itu tanda absolutnya yang di antara A dan 5 ini atau tanda dolar ini kita hapus. Jadi bentuknya seperti ini. Sama dengan absolut atau dolar A5 kurang dari, lebih dari, tanda petik dua kali. Setelah itu teman-teman bisa pilih formatnya. Klik formatnya. Ini tujuannya untuk memilih format tabel. Apakah tabelnya itu membentuk garis biasa ya, atau membentuk garis titik-titik, atau membentuk garis putus-putus. Kita pilih saja yang garis biasa ya. Artinya garisnya tidak putus-putus. Kita klik, kemudian untuk melihatnya kita pilih outline. Jadi tampak seperti ini. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita klik OK lagi. Nah, walaupun tidak ada perubahan, tetapi sebenarnya ini tabel otomatisnya sudah jadi. Tinggal kita uji coba saja. Misalkan di sini saya ketik angka 1, enter. Mohon maaf, ini settingannya tanggal. Saya ubah terlebih dahulu.
Ya, misalkan saya ketik angka 1, enter, maka dia akan membentuk garis tabel. Begitu juga dengan angka-angka selanjutnya, ya, dia akan terus membentuk garis tabel secara otomatis. Nah, kita bisa mengetikkan dimanapun, ya, selama dalam masih area tabel ini, ya, sampai bawah tadi sampai baris 1 juta sekian. Misalkan di sini saya ketikkan angka 16, saya enter, maka dia akan tetap terbentuk garis tabel. Oke, teman-teman, sampai di sini saya kira paham. Nah, kemudian selanjutnya kita akan praktik bagaimana cara mengubah dan mendelete perintah tabel otomatis ini. Yang pertama kita ubah dulu ya. Caranya adalah kita seperti tadi, kita klik conditional formatting. Kemudian kalau tadi kita memilih new rule, sekarang kita pilih manage rules. Artinya kita mengatur aturan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah aturan yang kita buat tadi dengan formula sama dengan A5 kurang dari, lebih dari, kemudian tanda petik 2 kali. Kita pilih ya dengan cara mengklik ini supaya tanda centangnya ada atau muncul, kemudian kita pilih edit rule. Setelah itu di bagian format, karena kita ingin mengubah bentuk dari tabelnya menjadi garis putus-putus misalnya, maka kita klik bagian format ini. Kemudian kita pilih garis yang kita inginkan. Saya contohkan kita memilih garis ini ya, garis yang panjang kemudian ada pendeknya. Kita klik di outline, seperti ini tampilannya, kemudian klik OK, klik OK lagi, dan di sini klik apply dan klik OK. Nah, maka dia akan membentuk garis sesuai dengan yang kita pilih tadi. Begitu juga ketika kita mengetikkan nomor baru, ya, kemudian enter, maka dia akan membentuk garis putus-putus. Tidak lagi garis biasa tanpa ada putus-putus. Oke, sekarang bagaimana cara mendelete atau menghapus perintah ini? Jadi misalkan kita sudah tidak menggunakan tabel otomatis lagi. Caranya adalah teman-teman kembali lagi ke conditional formatting. Kemudian pilih yang tadi manage rules. Setelah itu di bagian rules ini, karena ini sudah tercentang, tidak perlu kita pilih lagi, kita klik delete rule. Kemudian kita klik apply. Setelah itu klik OK. Maka garis tabel ya atau sistem tabel otomatis ini sudah tidak berfungsi lagi karena peraturannya atau rule-nya sudah dihapus. Ya, baik teman-teman semua, semoga tutorial singkat dan sederhana yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi pekerjaan teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.